wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, mahasiswa PPG PET 4 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja atau UKIN dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Isra Mi'raj kelas 4 di MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Selamat wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa belajar bersama-sama. Oke. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar mengajar, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kefahaman, diberikan ilmu yang barokah, amin. Diberikan ilmu yang bermanfaat, amin. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Awas semuanya. Oke, Asaf, keempat, memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Let's pray together. Bandung, Hadir. Safira, Saraka, Masuk. apa sakit? Gimana? Untuk menumbuhkan kita rasa nasionalisme dan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Hari ini petugasnya siapa ya? Ya, ini. Guys, all sudah. Jadi gimana? One, two, three. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan materi Isra Mi'raj. Ya. Sebelum kalian mempelajari, kalian harus tahu tujuan pembelajaran tentang materi Isra Mi'raj. Ya. Pertama, kalian harus mampu menganalisis apa yang dianalisis, yaitu latar belakang kronologi peristiwa Isra Mi'raj. Ya, asal usulnya. Kenapa kok Rasulullah itu diutus untuk Isra Mi'raj? Cari ya. Dan konteks histori sejarahnya, ya. Kondisi Arab Quraisy di saat itu. Yang kedua, setelah kalian menganalisis, ya, kalian harus mampu mengevaluasi hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, terus kemudian diterapkan sehari-hari. Ya, nanti kalian harus menganalisis, terus evaluasi, ya, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya, Ustaz?
Oke, kemudian terus kalian juga harus mampu merancang. Nanti kalian habis kerjakan, merancang proyek. Nanti kalau saya suruh tuh menggambar, cerita dengan bergambar, ada ceritanya. Cerita ini berhubungan dengan kondisi Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Paham ya? Fokus di layar. Ini peta apa ini? Ini peta jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu terus kira-kira 1.200 km. Oh, Pak Om benar. Ya, ini jarak, lihat ini. Jarak ya. Bayangkan 1.200 km. Jauh. Ini hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini belum tanah. Saya mau tanya, ini masjid apa ini? Banyak di mana tempatnya? Makkah. Oke, sip. Lalu ini masjid apa nak? Tempatnya di mana? Di mana yang boleh bicara? Stop. Pernah ke sana? Oke, sama. Itu juga belum pernah ke sana. Ya. Oke, ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan jaraknya kira-kira 1.200 km. Nah, menurut kalian mengapa Masjidil Haram itu disebut dengan rumah Allah? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Oke, kamu dulu apa nak? Oh, bagus. Karena di sana ada Ka'bah, ya, di sana Ka'bah. Nah, kemudian kamu apa? Jawabnya. Oh, sip. Karena Rasulullah lahir di Mekah. Oke. Ya. Kemudian bagaimana nak perasaan kalian saat mengetahui Masjidil Aqsa sekarang itu berada dalam keadaan menderita, dalam sedang dikepung oleh orang Yahudi, Zionis Yahudi. Ya, bagaimana perasaan kalian? Ayo angkat tangan. Bagaimana perasaan kalian? Sedih. Apa? Tapi juga bangga karena Nabi pernah ke sana. Ya, oke. Kita memang harus sedih. Kenapa? Di sana banyak saudara Muslim kita bersama Muslim yang menderita dan karena Zionis Yahudi. Kemudian terus bertanya lagi, mengapa Masjidil Aqsa sangat istimewa dalam Islam? Ayo coba. Ayo kamu apa? Oke, karena dulu menjadi kiblat pertama umat sebelum Makkah tiba kita itu Masjid Aqsa dulu. Ya, Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira nih ya. Jauhnya dengan perjalanan dari mana ke mana di sekitar kita. Ayo, dari mana? Ayo, ke mana? Sama seperti dari rumah kita dari Sidoarjo ke Surabaya. Dari Sidoarjo ke Surabaya. Kurang jauh nak. Oke. Dari mana? Ayo. Seperti dari sekolah kita ke Malang, kemudian butuh waktu. Dari sini ke Malang. Kira padahal sini Malang sudah hanya berapa kilo nak ya? Ya. Oke, Chris. Jadi kalian sudah paham ya, artinya jarak dari sini ke Surabaya ke Malang. Oke, dari mana? Oke. Kan suatu tepat waktu nak. Itu sangat menghargai bahwasanya suatu itu adalah hadiah. Bagaimana berarti suatu waktu jangan sampai meninggalkan sangat dilarang kita meninggalkan
dalam keadaan apapun kita sangat dilarang untuk meninggalkan sholat. Ya, sangat dilarang. Sedih. Ya, terus itu nggak patah hati ya. Dia tetap semangat. Habis sedih, pasti nanti ada kemudahan. Ya, Rasulullah karena kesedihan Rasulullah diutus oleh Allah untuk perjalanan Isra Mi'raj. Ya, bicara garis besar bahwa Rasulullah diutus itu hadiah apa? Bucak lencel, bahasa apa lencel itu? Jalan-jalan. Ya. Ya. Minum bujang. Yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad ya, hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi, yang telah dari masjid ini telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, nah, ini ada dalil. Jadi di sini ada kata-kata Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ya. Oke, Nana, sekarang kalian fokus di depan. Tidak ada yang rame, amati dan pahami peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Hijriah, yaitu 3 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah SWT sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena seperti para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah SWT serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi.
Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitullah. Dijelaskan bahwa Baitullah merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dinilai sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah
diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan penduduk kota Mekah yang tidak percaya. Namun Rasulullah SAW pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menyiapkan ibadah sholat lima. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk, mari kita pakai bersama. Jadi Isra, Mi'raj, Isra, jaga kita bahwa pertama, sholat 5 waktu adalah hadiah beridah dari Sang Kholik. Ini adalah cara langsung berbicara dengannya setiap hari, seperti yang Nabi terima tanpa perantara. Kedua, Sang Kholik Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perjalanan melampaui ruang waktu ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Ketiga, iman diuji tetapi harus tetap kuat. Nabi menghadapi orang yang tak percaya, tapi Abu Bakar langsung membenarkannya, mengajarkan kita percaya pada kebenaran meski sulit dipahami. Keempat, sabar dan tanggung jawab. Setelah perjalanan spiritual tertinggi, Nabi langsung kembali membimbing umat, mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan amal sosial. Kelima, kesatuan umat beriman. Sholat berjamaah Nabi dengan semua Nabi di Masjid Al-Aqsa menunjukkan bahwa semua ajaran tauhid bersumber dari satu sumber. Ketiga, sholat menguatkan hubungan dengan Sang Kholik, keimanan menguatkan hati, dan kesabaran menguatkan langkah kita menjalani hidup. Sini dekat atau mendekat, diskusikan bagaimana ya, diskusikan ya. Oke, jadi kita gambarnya. Ayo, yang nggak tahu tanya, Ustaz ya. Ini gantian ya. Fondasi, ya. Perhatikan, nanti beri tanggapan ya. Dari Bapak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Isra Mi'raj. Oke, ayo. 1. Yang berdasarkan video yang ditayangkan, analisislah mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa sulit Nabi Muhammad SAW di Mekah. Isra Mi'raj terjadi saat Nabi kedua. Menurut kelompok, apa saja hikmah terpenting dari Isra Mi'raj bagi kehidupan sekarang? Berikan alasan. Hikmah terpenting Isra Mi'raj untuk kehidupan sekarang. 1. Salat itu hadiah diperlukan. Alasan. Salat 5 waktu yang diperintahkan saat Mi'raj adalah hadiah langsung dari Allah untuk menguatkan hati kita. Contoh seperti charger HP dan mengisi baterai. Salat mengisi baterai spiritual kita agar tidak mudah padam, sedih atau tersiksa. 2. Sabar itu kekuatan pemerintahan. Oke, saya nih tangan. Dan kasih tanggapan ya bagaimana kamu kalian presentasi ya. Oke, fokus di sini. Ayo, kawan. Kami dari kelompok lain. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Isra Mi'raj. Oke. Ayo. Ya, kelas. Baca dan terjemahkan surat-surat Al-Isra berikut. Subhanalladzi Ya, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram
perintah rasul dari Allah, lalu pulang ke Mekah. Oke, diupload teman ayam. Ya, untuk nomor 3. Gimana kabar kalian untuk kelompok 1 tadi? Ya, Pak, ayo. Hah? Ya, tanggapannya? Bagus. Bagus. Ya, tanggapannya? Hah? Bagus. Kalian paham? Apa yang disampaikan kalian paham? Anak ya. Untuk prestasi kalian semua saya akui jos ya sudah bagus, sudah apa? Kenapa? Karena sudah semuanya sudah masuk materi dari apa? Sebab Rasulullah itu Istiqomah ada ya. Apa hikmah-hikmahnya Rasulullah ya, hikmah Istiqomah itu sudah ada ya. Kemudian tentang sikap-sikap yang harus diteladani ya, di ketabahan Nabi bukan berarti tanpa rasa sedih. Jadi Rasulullah pun sabar. Rasulullah itu tetap seorang manusia yang mempunyai rasa sedih, tapi sedihnya tidak berlebihan. Paham ya? Boleh kita sedih, tapi tidak boleh berlebih. Ya, percaya pada mukjizat Isra Mi'raj itu adalah termasuk beriman dan takwa kepada Allah. Ya. Kemudian sangat mulia. Ya, jadi terus nilainya bergotong royong. Rasulullah itu berjamaah dengan para nabi. Ini mengajarkan kita untuk selalu untuk bekerja sama, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, bernalar kritis, ya. Kalian sudah menganalisis, mengevaluasi, diskusi. Ini adalah salah satu bentuk untuk kalian berpikir Isra Mi'raj, ya, yang nilainya selaras dengan kurikulum berbasis cinta, ya, kepada ilmu. Kemudian antara dua tanah suci yang harus kita mencintainya. Artinya apa? Dengan tanda tadi kita itu untuk sangat-sangat dianjurkan untuk cinta kepada tanah air. Tanah air Indonesia, kita wajib membela tanah air kita. Oke, apa inti dari perjalanan Isra Mi'raj yang kita pelajari hari ini? Apa? Ayo. Apa? Perjalanan Rasulullah. Oke, hadiah dan bukan sekedar kewajiban. Ayo, apa so? Karena itu adalah waktu khusus untuk bertemu Allah. Karena itu waktu khusus untuk bertemu Allah. Oke, itu tertuang dalam sholat, ya. Oke, anak-anak. Coba. Ayo, anak. Dalam perjalanan itu, Rasulullah melihat alam semesta. Itu menjadi kita untuk mencintai diri dengan mempelajari keadaannya dan mencintai. Oke, membersihkan kelas. Ini bentuk apa? Cinta pada apa? Pada lingkungan, ya. Jangan sampai sangat nyaman, tidak mau berbuat apa-apa, di rumah main game aja. Lagi enak Mister, lagi enak enggak. Harus semangat, harus mengisi sesuatu dengan apa? Ilmu, belajar dimanapun berada. Belajar. Kemudian kalau kita di zaman digital ini yang banyak informasi yang tidak jelas, ya. Ya, karena keakrabannya belum jelas. Karena sebagai pelajar, ya, harus sangat apa? Sangat harus menyarinya. Ini dari mana bukan ini? Apa itu hoax atau valid? Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi jangan sampai teknologi membuat kita lupa tujuan kita. Kamu sekarang ya di Cina itu ya apa? Membuat matahari, bisa bertahan. Iya. Tidak khawatirkan nanti orang bisa menciptakan matahari, membuat bulan, merasa dirinya Tuhan. Karena apa? Teknologi yang sangat canggih. Jangan sampai kita lupa
bahwa kita ini manusia ya. Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan semua manusia ini. Oke, jadi pahami anak? Terusnya. Tulis. Ya. Ini ya. Tulis. Sabar. Oh, sabar menunggu giliran. Kapan? Saat ketika membeli makanan di kantin. Akan jalan apa? Aku akan mengganti dengan tertib ngantri. Ini ya. Setiap seperti di kalangan apa yang ya. Kapan? Pada waktu kapan? Aku akan ya. Oke, gitu. Nah, dari mulai awal dari tadi. Kalian paham semuanya? Ada yang sudah tidak pelajaran ini? Menyenangkan. Oke, Pak Mister mau tanya apa yang kalian dapatkan dari materi Sefirot? Ayo kita belajar. Perjalanan Nabi Ya. dari Masjidil Aqsa. Terus di situ. Muntaha. Terus apa yang didapatkan Rasulullah dari perintah lima waktu apa jaraknya? Dan sholat ini ada sholat ini tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan. Oke, sikap apa yang harus kita teladani dari sholat tadi? Ayo, sabar. Dalam hal apa? Tuh, contoh, sudah tahu. Dapat ujian, anda clear. Sabar apa? Nunggu barisan, antri berapa? Ketika dibully, sip. Ya, bersabar. Baru sabar. Sikap kita bersabar ya. Apalagi ketika dibully itu harus sabar. Nah, oke. Harus sabar ya. Sabar dalam proses belajar pun sabar nak. Tak boleh terus nggak sabar ya. Oke, hari ini saya kira cukup untuk materi Sefirot. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.